Apa yang kamu ketahui terkait PPh Pasal 22? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor atau impor barang. PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Mulai tahun 2015, pemerintah menunjukkan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah untuk jadi pemungut PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dapat dikenakan saat penjualan maupun pembelian. Pemotong PPh Pasal 22 yang bernama Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas impor barang dan ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga bendahara pengeluaran, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat ada kuasa penggunaan anggaran atau KPA, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Ada juga badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama BUMN, yang kedua badan usaha dan BUMN hasil restrukturisasi, yang ketiga badan usaha tertentu milik BUMN. Yang terkait pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Industri dan eksportir, yaitu sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Selanjutnya adalah siapa saja sih yang bisa memungut PPh Pasal 22? Pemungut PPh Pasal 21 adalah wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang terdiri dari yang pertama adalah industri atau badan, yang kedua adalah badan usaha, yang ketiga agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang keempat, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Dan yang terakhir adalah wajib pajak badan. Ayo kita bahas yang pertama, yaitu industri atau badan, yang meliputi pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin perusahaan pertambangan. Yang kedua adalah badan usaha, yaitu usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan yang terakhir adalah industri farmasi. Yang atas penjualannya hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Selanjutnya adalah agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang keempat adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang terakhir adalah wajib pajak badan. Ayo kita bahas dulu agen tunggal pemegang merek, yaitu yang meliputi penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang keempat yaitu produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, yaitu penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Dan yang terakhir adalah wajib pajak badan, yaitu yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Dan itulah yang tergolong ke dalam pemungut PPh Pasal 22. Berikutnya kita akan membahas PPh Pasal 22 atas impor dipungut oleh Bank Devisa dan DJBC. Berikut adalah perhitungannya. Objek pemotongan barang tertentu akan dikenai 10% dikali nilai impor. Barang tertentu lainnya dikenai 7,5% dikali nilai impor. Kedelai, gandum, dan terigu akan dikenai 0,5% dikali nilai impor dengan API. Uraian barang di atas terdapat dalam lampiran PMK nomor 110 garis miring PMK garis miring 010 garis miring 2018 dengan tarif di atas dengan atau tanpa API.
Selanjutnya, barang selain di atas menggunakan API akan dikenai 2,5% dikali nilai impor, tidak menggunakan API akan dikenai 7,5% dikali nilai impor, dan tidak dikuasai akan dikenai 7,5% dikali harga lelang. Berikut adalah barang-barang impor yang dikecualikan PPh pasal 22 oleh Bank Devisa dan DJBC, yaitu impor barang yang tidak terutang PPh disertai surat keterangan bebas PPh pasal 22 dari DJP, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan PPN. Ketiga, impor sementara dari impor kembali atau reimpor. Keempat, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Dan yang terakhir adalah pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, dan benda-benda pos, serta telepon. PPh pasal 22 atas impor dipungut oleh Bank Devisa dan DJBC. PT OPECI mempunyai API dan melakukan impor 1.000 buah parfum dengan harga chip per buah sebesar $500. Parfum tersebut dikenai bea masuk sebesar 25%, PPN 20%, PPNBM 20%, kurs tengah BI sebesar 12.050 rupiah dan kurs Menke sebesar 12.000 rupiah. Parfum termasuk barang tertentu dalam lampiran PMK 0.110-PMK 010-2018. Jadi jawabannya itu nilai chip 1.000 dikali $500 kali 12.000 rupiah. Hasilnya itu 6 miliar rupiah. Bea masuk itu 25% dikali chip. Hasilnya itu 1.500.000.000 rupiah. Nilai impornya itu penjumlahan dari nilai chip ditambah bea masuk, yaitu hasilnya 7.500.000.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 22 impor sama dengan 10% dikali nilai impor. Hasilnya itu 10% dikali 7.500.000.000 rupiah. Ini termasuk saat terutang, saat pembayaran bea masuk atau penyelesaian dokumen. PPh pasal 22 atas ekspor dipungut oleh Bank Devisa dan DJBC. Komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau harmonized system. Tarifnya itu 1,5% dan rumusnya 1,5% dikali nilai ekspor. Kemudian, pirit besi tidak digongseng, belerang dari segala jenis selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan, dan belerang koloidal, kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dilkasinasi maupun tidak, dan lain-lain dalam lampiran PMK 0.110-PMK.010-2018. Kemudian ada contoh kasusnya itu PT Eksporku adalah sebuah perusahaan eksportir belerang sesuai lapiran PMK nomor 110-PMK 0110-2018. Perusahaan tersebut melakukan ekspor belerang dengan nilai ekspor di PEB sebesar 100 juta rupiah. Jadi cara perhitungannya PPh pasal 22 ekspor sama dengan 1,5% dikali nilai ekspor. 1,5% dikali 100 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Keterangannya, PT Ekspor melunasi PPh 22 sebesar 1.500.000 rupiah bersamaan dengan penyelesaian dokumen PEB. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara dan kuasa pengguna anggaran. Pemungut yaitu bendahara pemerintah dan KPA. Objek pemungutan yaitu pembayaran atas pembelian barang. Pihak yang dipungut yaitu rekanan pemerintah, saat terutang yaitu saat pembayaran. Tarifnya yaitu 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Penyetoran yang pertama KPA pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan melalui KPPN. Yang kedua, bendahara pengeluaran paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan ESP atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Pelaporan yaitu paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Bukti pemungut yaitu SSP, sifatnya yaitu tidak final.
PPh pasal 22 yang dipungut oleh BUMN. Pemungut yaitu BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Objek pemungutan yaitu pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha. Pihak yang dipungut yaitu rekanan, saat terutang yaitu saat pembayaran, tarifnya yaitu 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN, penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Penyetoran yaitu bukti pemungutan 3 lembar. Yang pertama, lembar ke-1 untuk WP yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran SPT masa PPh pasal 22, lembar ketiga sebagai arsip pemungut, dan sifatnya itu tidak final. Badan usaha yang dimiliki langsung oleh BUMN. Pertama, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT El Nusa Tbk, dan PT Krakatau Wajatama. Contoh kasusnya yaitu PT Lala Lili berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada 2 November 2019, PT Lala Lili melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta rupiah, yaitu nilai sudah termasuk PPN. Maka, berapa PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan? Jadi perhitungannya yaitu harga pembelian sama dengan 100 dibagi 110 dikali 11 juta sama dengan 10 juta rupiah. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 10 juta sama dengan 150.000 rupiah. Contoh kasus kedua yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk melakukan pembelian perangkat komputer kepada PT Komputa Teknologis pada tanggal 13 November 2019 dengan nilai 660 juta rupiah termasuk PPN. Pada tanggal 15 November 2019, pelumas dan benda-benda pos dengan nilai 15 juta rupiah dan 12 juta rupiah. Berapa PPh pasal 22 yang dipungut? Cara penghitungannya yaitu yang pertama harga pembelian sama dengan 100 dibagi 110 dikali 660 juta sama dengan 600 juta rupiah. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali 600 juta sama dengan 9 juta rupiah. Yang kedua, pembelian pelumas dan benda-benda pos tidak dipungut PPh pasal 22. Pemungut lainnya itu sesuai tabel yang terdapat di dalam video. Ada jenis PPh 22, semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Kemudian BBM, BBG, dan pelumas, hasil hutan, kebun, tani, ternak, dan ikan, pembelian minerba dari pemegang IUP. Untuk pemungut, yaitu badan usaha industri yang bergerak di bidang tersebut, ada baja, Inhulu termasuk terintegrasi dengan Antara atau Inhilir. Kemudian produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas. BU industri atau eksportir yang membeli hasil di atas yang belum melalui proses industri manufaktur. BU yang membeli komoditas tambang minerba. WP dipungut yaitu distributor di DN, pembeli BBM, BBG, dan pelumas, penjual bahan-bahan berupa hasil di atas yang belum melalui proses industri manufaktur, Badan OP pemegang IUP sesuai Undang-Undang Minerba. Objek pemungutan yaitu penjualan hasil produksi di DN, penjualan BBM, BBG, dan pelumas, pembelian bahan-bahan berupa hasil di atas yang belum melalui proses industri manufaktur, dan pembelian komoditas minerba. Pemungut lainnya jenis PPh 22, semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Tarif PPh 22-nya ada penjualan kertas 0,1% dikali DPP PPN. Penjualan semua jenis semen 0,25% dikali DPP PPN. Penjualan baja 0,3% dikali DPP PPN. Penjualan semua jenis obat 0,3% dikali DPP PPN. Dan penjualan otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Untuk BBM, BBG
pelumas, tarif PPh 22-nya itu bahan bakar minyak. SPBU Pertamina 0,25% dikali penjualan, SPBU bukan Pertamina 0,3% dikali penjualan, dan pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B 0,3% dikali penjualan. Dan ada bahan bakar gas 0,3% dikali penjualan, pelumas gas 0,3% dikali penjualan. Untuk hasil hutan, kebun, tani, ternak, dan ikan, tarif PPh 22 itu 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Untuk pembelian minerba dari pemegang IUP, tarif PPh 22-nya 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Selanjutnya yaitu jenis PPh 22. Yang pertama, semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Seperti contohnya, PT Semencor menjual semennya secara tunai kepada distributor PT Semenjana senilai 5 miliar rupiah pada Agustus 2019. Berapakah PPh pasal 22 atau transaksi tersebut? Dikenakan PPh pasal 22 yaitu 0,25% dikali 5 miliar sama dengan 12.500.000. Yang kedua, BBM, BBG, dan Pelumas. Contoh soalnya, PT Pom Bensin adalah sebuah perusahaan yang bergerak sebagai penyalur SPBU Pertamina. Perusahaan tersebut membeli BBM dari PT Pertamina senilai 1 miliar pada Juli 2019. Berapakah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut? Dikenakan PPh 22 yaitu 0,25% dikali 1 miliar sama dengan 2.500.000. Yang ketiga, hasil hutan, kebun, tani, ternak, dan ikan. Contohnya seperti PT Iwak PY adalah sebuah industri yang bergerak di bidang perikanan. Perusahaan tersebut membeli bahan-bahan untuk keperluan industrinya dari civi ikan pitik senilai 2 miliar pada Oktober 2019. Berapakah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut? Dikenakan PPh pasal 22 yaitu 0,25% dikali 2 miliar sama dengan 5 juta rupiah. Yang keempat, pembelian minerba dari pemegang IUP. Contoh soalnya, PT Kabur membeli batu bara dari PT Dobleh senilai 15 miliar pada November 2019. PT Dobleh adalah sebuah badan usaha yang memegang izin usaha pertambangan. Berapakah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut? Dikenakan PPh pasal 22 yaitu 1,5% dikali 15 miliar sama dengan 225 miliar. 225 juta. PPh pasal 22 atas penjualan emas. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Sifatnya tidak final. Pengutnya yaitu badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang pertama, penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya. Kedua, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Dikecualikan penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan kepada Bank Indonesia. PPh pasal 22 atas kendaraan bermotor. Atas penjualan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sifatnya tidak final. Pemungutnya yaitu agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Saat terutang dan saat pemungutan, pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang pertama, penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kedua, pelaporan paling lama 2 hari setelah masa pajak. Berikut contoh soal.
PT ABC merupakan perusahaan yang memproduksi emas batangan. PT ABC menjual emas batangan dengan harga total 1.000 gram kepada PT XYZ dengan harga jual 696.600.000 pada November 2019. Berikut ini pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi jual beli emas. Dikenakan PPh pasal 22 yaitu 0,45% dikalikan 696.600.000 rupiah sama dengan 3.134.700. PT ABC ATPM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan tersebut menjual mobil secara tunai kepada PT XYZ senilai 3 miliar pada Juni 2018. Berikut ini pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi jual beli mobil tersebut. Dikenakan PPh pasal 22 yaitu 0,45% dikali 3 miliar sama dengan 13.500.000 rupiah. Berikut penjualan barang yang tergolong mewah. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar atas luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Apartemen dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunnya lebih dari 150 meter persegi. Dikenakan tarif 1% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Yang ketiga, pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi, kapal pesiar dan sejenisnya, kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang, berupa sedan, jeep, MPV, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Dan kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc dikenakan tarif 5% dari harga jual yang tidak termasuk PPN dan PPNBM. Adapun contoh soal, yang pertama, PT Semogalaku menjual kendaraan bermotor roda 2 berkapasitas 500 cc kepada Tuan Ali dengan harga jual 500 juta. Tuan Ali sudah memiliki NPWP. Berapakah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut? Dikenakan PPh pasal 22 yaitu 5% dikali 500 juta sama dengan 25 juta rupiah. Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 PMK nomor 34 PMK 010 2017. A. Impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan pajak pertambahan nilai. Yang pertama, barang perwakilan negara asing yang bertugas di Indonesia. Kedua, barang untuk keperluan badan internasional beserta penjabatnya. Ketiga, barang kiriman hadiah atau hibah. Keempat, barang keperluan museum, kebun binatang, dan konservasi alam. Yang kelima, barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keenam, barang keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat. 7. Peti jenazah atau abu jenazah. 8. Barang pindahan. 9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman. 10. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum. 11. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer untuk pertahanan dan keamanan negara. Ke-12, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Ketiga, vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Ke-14, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya. Ke-15,
kapal dan suku cadangannya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, perusahaan penyelenggara jasa pelabuhan nasional, atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan. 16. Pesawat udara, suku cadangannya, alat keselamatan penerbangan dan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional dan suku cadangannya. 17. Kereta api, suku cadangannya, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkereta-apian yang diimpor dan digunakan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkereta-apian Umum dan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkereta-apian Umum atau Abu Jenazah. 18. Peralatan berikut suku cadangannya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia. 19. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor-kontrak kerjasama. 20. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi. C. Impor sementara jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. D. Impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.